Halo, selamat datang kembali dan kali ini kita akan memasuki di video terakhir ya dari pembahasan kita di minggu ini. Dan di video sebelumnya kalian sudah melihat bagaimana power iteration in action gitu ya, bagaimana dengan memanfaatkan power iteration kita akhirnya bisa mendapatkan hasil yang konvergen sehingga kita bisa menentukan rank score dari masing-masing node atau page di graf kita, seperti itu. Dan tadi sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana mendapatkan hasilnya gitu ya. Kemudian kalau kalian kritis gitu dan berpikir gitu, apakah memang di setiap kasus dia selalu akan menemukan hasil yang converge? Seperti itu. Apakah dia memang ketika kita iterasi berulang-ulang dia hasilnya akan selalu converge? Nah, itu pertanyaannya. Kemudian pertanyaan kedua yang mungkin kalian bertanya-tanya itu adalah, oke, memang dia converge, tetapi apakah hasilnya itu sesuai dengan yang kita inginkan? Dengan kata lain, hasil ketika dia mencapai nilai yang konvergen, dia itu sama dengan nilai yang kita hitung secara manual. Contoh perhitungan manualnya di video sebelumnya sudah dijabarkan. Dan kemudian terakhir itu apakah resultnya itu reasonable ya, sesuai dengan keinginan kita gitu ya, atau masuk akal lah gitu. Jadi di sini ditanyakan mengenai apakah dia akan converge, dan kemudian di dua pertanyaan ini mencoba menanyakan atau mempertanyakan hasilnya gitu. Apakah hasilnya itu memang bisa merepresentasikan skor dari rank yang sesuai, seperti itu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu maka kita akan lihat dan kita bisa melihat sekumpulan problem gitu ya. Jadi untuk pertanyaan apakah dia akan selalu converge, maka jawabannya adalah tidak akan selalu converge. Kenapa? Karena di sini kita bisa menemukan ada yang namanya spider trap problem. Jadi spider trap problem itu seperti ini, misalnya saya diberikan graf kecil seperti ini aja, dua node, jadi A ke B, kemudian kita buat matriks M-nya seperti ini, jadi A ke B, 0, 1, dan B ke A, 1, B ke A, kemudian B ke B, 0, seperti itu. Dan di sini kita inisiasi nilai ranknya awalnya itu adalah 1, 0. Dimana ini kalau dijumlahkan 1 ya, jadi masih tetap stokastik. Maksud saya tetap sesuai dengan syarat di awal seperti itu. Jadi di sini di power iteration itu sebenarnya adalah ketika page ranknya itu unik gitu ya. Jadi prosesnya itu akan selalu converge tanpa peduli initialize value-nya seperti itu. Jadi kita nggak peduli nilai value awal ketika kita inisiasi. Jadi itu syaratnya gitu kan. Nah, kalau di sebelumnya memang kita inisiasi itu selalu dibagi rata gitu ya. Tetapi sebenarnya di sini kita bisa inisiasi bahwa ranknya itu semua di 1, kemudian B-nya 0 gitu. Selama ini kalau kita jumlah itu ya tetap 1, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi seharusnya dia independen terhadap initialize value-nya. Mau saya buat seperti ini juga bisa gitu. Nah, kemudian saya inisiasi 1, 0. Ya, sama seperti sebelumnya ya, kita coba kalikan dengan matriks M. 1, 0. Kemudian kita kalikan, ini hasilnya 0 ya, tahu ya, 0 kali 1, 0, 1 kali 0, 0 gitu. Jadi tetap hasilnya 0. Kemudian ini kita kalikan hasilnya 1 ya, 1, 1, 1. Kemudian 0 kali 0, 0 ya, perkalian matriks biasa lah gitu. Kemudian kita dapat hasilnya ini. Kemudian ini akan kita coba kalikan lagi ya, karena masih berbeda. Seperti itu kita akan coba kalikan dengan yang ini sekarang 0, 1. Hasilnya berapa? Maka hasilnya ini jadi 1 dan ini jadi 0 gitu. Ya, perkalian matriks lagi ya gitu. Maka hasilnya kita akan simpan ke sini gitu. Dan ini berbeda juga sehingga kita akan kalikan kembali ke sini gitu. Jadi kalian akan bisa lihat bahwa ini nggak akan ada habisnya. Dia akan nge-switch position 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, dan begitu selanjutnya gitu ya. Dia akan selalu nge-switch position mau berapapun Anda melakukan iterasi. Dan nggak akan ada habisnya. Sehingga apa?
Kalau kita lihat di problem spider trap ini, maka hasilnya dia tidak akan pernah converge. Dia akan switch position gitu. Jadi kita bisa lihat itu salah satu problem atau kemungkinan di mana hasilnya itu tidak converge. Kemudian pertanyaan kedua itu adalah bagaimana dengan hasilnya kalau misalnya converge, apakah sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan harapan kita, bisa merepresentasikan patch atau rank score-nya gitu ya. Jadi nah di sini jawabannya adalah dia bisa converge tetapi memang hasilnya itu tidak sesuai. Nah, ini yang dinamakan dead end problem. Jadi dead end problem itu menyebabkan hasil dari converge kita tersebut tidak sesuai untuk merepresentasikan rank score-nya ataupun tidak reasonable hasilnya seperti itu. Jadi sama ya. Ini kita akan coba lihat contoh kasusnya. Ada sebuah graf seperti ini, dua node, hanya A ke B. Oleh karena itu A ke B diisi 1, yang lainnya 0. Nah, kita inisiasi rank score awalnya ya 1 0 gitu. Tetap di jumlah tetap 1, kemudian kita kalikan 1 0, maka yang kita dapat hasilnya adalah 0 0 1 1, jadi 0 1, kemudian masih berbeda kita kalikan lagi gitu. Kita kalikan di sini jadi 0 1. Hasilnya berapa? 0 0. Maka hasilnya jadi 0 0. Berbeda dengan sebelumnya, maka kita kalikan lagi. Oke, kita kalikan lagi ya, apapun dikali 0 ya pasti 0, sehingga ini hasilnya sudah sama. Nah, ini converge. Tetapi apakah ini hasilnya? Jawabannya tidak gitu ya. Kenapa? Karena masa skornya itu 0 semua, seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada kemungkinan dead end problem, di mana hasil converge-nya itu tidak sesuai dengan harapan dan tidak reasonable. Nah, akhirnya di sini kita bisa lihat ya, dalam PageRank ini ada dua kemungkinan problem yang bisa menyebabkan hasil kita itu tidak sesuai. Yang pertama itu adalah yang berkaitan dengan dead end gitu. Jadi dead end itu disebabkan adalah ketika tidak ada lagi outlink. Jadi dia terjebak di dalam suatu posisi tertentu, dia nggak bisa kemana-mana gitu. Kemudian berikutnya lagi itu ada namanya spider trap. Nah, spider trap itu dia nge-stuck di lingkungan atau di lingkaran tertentu seperti itu. Nah, untuk bisa memahami kedua problem ini, maka ada yang dinamakan random walk. Jadi random walk itu adalah, anggap aja itu seperti orang, diri Anda gitu ya. Kemudian Anda nggak punya arah dan tujuan gitu. Semoga hidup Anda tidak seperti itu. Anda nggak punya arah dan tujuan, jadi Anda hanya menelusuri jalan itu secara random. Jadi mau ke kanan, mau ke kiri, mau lurus, mau kemanapun, Anda akan jalan itu secara random, tidak punya destination atau tujuan atau tendensi. Misalnya Anda akan selalu lebih memilih ke kanan daripada ke kiri gitu. Jadi ya pure random aja, Anda jalan ya seperti orang yang lagi galau ya, dia akan jalan random aja seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya dipakai di PageRank. Jadi yang dipakai pada saat PageRank ini adalah dia memakai prinsip random walk, di mana setiap node itu punya kesempatan yang sama untuk ditelusuri gitu. Jadi tidak ada menitik beratkan terhadap sesuatu. Yang menentukan arahnya itu hanyalah arah edge-nya ya, direction dari edge-nya. Jadi let's say orang ini, diri Anda, ini titik starting point-nya di sini ya. Saya tandai gitu. Kemudian ya dia akan jalan secara random kemanapun edge-nya ini berarah seperti itu. Jadi kalau misalnya ada di sini, maka kita bisa lihat outlink-nya kemana gitu ya. Hanya cuma ada ke sini, jadi nggak ada pilihan ya. Jadi dia lurus ke sini, kemudian sampai di sini, maka di sini dia punya pilihan. Bisa ke sini, bisa ke sini, dan bisa ke sini. Seperti itu. Nah, karena dia punya pilihan, maka masing-masing pilihan ini kesempatan dipilihnya itu sama gitu ya. Let's say karena ini 3, 100% dibagi 3, 33,3%. Seperti itu. Jadi semua ini sama, jadi contohnya adalah dia pilih ke sini ya bisa gitu ya. Secara mungkin dia toss coin atau bagaimana, yang penting random. Nah, ketika sampai sini maka dia cuma punya pilihan lurus gitu ya ke sini, maka dia kembali lagi ke titik awal. Kemudian karena dia di sini, jalan dia cuma bisa ke sini, maka dia jalan lagi ke sini, dan dia bisa lagi
ke sini dan ke sini gitu. Jadi akhirnya dia memilih untuk ke sini. Dia nggak memilih ke bawah, dia memilih ke sini. Nah, ketika dia sampai sini, dead end, udah. Nggak ada lagi outlinknya. Tidak ada lagi sebuah jalan yang bisa menelusuri ke tempat lain gitu. Jadi dia berhenti di sini. Sudah nge-stuck dia. Seperti itu. Jadi dia tidak punya tujuan kemana untuk pergi gitu ya. Aduh, ini biasa orang-orang yang galau sering ngomongin ya, saya hilang arah, tidak punya tujuan kemana untuk pergi gitu. Nah, jadi bisa dilihat di sini ketika dia mencapai dead end, maka ini akan jadi problem di mana dia nge-stuck di sini, sehingga dia belum sempat menelusuri node-node lain gitu. Ada kemungkinan dia akan nge-stuck di suatu posisi dan dia tidak bisa menelusuri node-node lain seperti itu. Dan ini kalau di PageRank ini yang akan menyebabkan importance-nya itu ya, pada saat kita menghitung page importance ataupun rank score-nya gitu, ini dinamakan leak out gitu. Jadi dia akan bocor di sini ya, leak out ya. Dia akan bocor di sini sehingga yang lainnya nggak kedapatan gitu. Importance-nya bocor di sini. Seperti itu. Kemudian untuk spider trap ini beda lagi gitu ya. Jadi kita ambil tadi skenario ya, ini tadi dia pilih ke sini gitu. Nah, kita coba ini ya, putar ulang waktu, dia milih ke bawah gitu, ke bawah. Jadi dia ke sini, terus dari sini dia punya pilihan kembali ke sini dan ke sini gitu. Ini peluangnya sama ya, setengah-setengah gitu. Kemudian let's say dia milih ke sini secara random ya, dia ke sini. Nah, ketika dia sampai sini, maka dia cuma punya jalan itu ke sini, dan dia dari sini dia punya jalan ke sini, dan dari sini dia hanya bisa jalan ke sini gitu. Jadi bisa kita lihat dia kan terjebak dalam segitiga gitu ya. Nggak tahu ini segitiga pertemanan atau perselingkuhan gitu. Jadi dia terjebak di triangle ini gitu. Jadi kita bisa lihat dia hanya bisa ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini gitu. Dia tidak ada lagi jalan untuk keluar dari cycle ini. Nah, kalau di sini tadi dia memang betul-betul tidak bisa bergerak, di sini dia akan masih tetap bisa terus bergerak, tetapi hanya di lingkungan tertentu saja. Seperti itu. Jadi dia stuck dalam sebuah trap ini, makanya dinamakan spider trap gitu ya. Anda masuk seolah-olah masuk ke dalam sebuah perangkap di mana Anda stuck di situ gitu. Kalau dead end itu ya seperti jalan ya, jalan buntu gitu. Nggak ada lagi lurusannya kemana, seperti itu. Nah, karena dia terjebak di sini, maka ini bisa menyebabkan importance-nya itu diabsorb oleh ketiga node ini gitu. Jadi dia berkutat, importance-nya itu hanya berkutat di lingkaran ini. Kenapa? Karena hanya penelusurannya hanya di situ-situ aja gitu ya. Jadi ini ibaratnya kalau misalnya Anda punya sekelompok orang eksklusif gitu ya, di mana informasinya itu hanya berputar di kalangan mereka aja gitu, nggak tersebar ke orang lain gitu. Jadi itu yang disebut spider trap. Nah, jadi ini adalah contohnya gitu ya. Jadi kita bisa lihat ini adalah contoh spider trap problem. Jadi dari gambarnya ini kalian bisa ketahui bahwa M itu adalah spider trapnya gitu. Jadi tidak mesti untuk satu node atau beberapa node gitu maksud saya, tetapi satu node saja itu juga bisa gitu ya. Jadi kita bisa lihat ketika A sudah menuju ke M, maka M hanya bisa jalan ke dirinya sendiri gitu, sehingga dia akan nge-trap di M. Sehingga bisa kita lihat matriks M-nya di sini ya. Ini tadi M node ya, ini matriks M-nya supaya nggak salah. Jadi kita bisa lihat untuk graf seperti ini, dia akan ngebentuk seperti ini, di mana Y ke Y 1, Y ke A 1 gitu. Kemudian karena ada 2 dibagi 2, M0, kemudian A. Di sini kita lihat ada bisa ke Y dan ke M dibagi 2 ya, karena jumlah outlinknya ada 2. Kemudian M ini dia hanya 1 gitu, karena dia hanya ke dirinya sendiri, yaitu ke M. Seperti itu. Jadi sudah kalian pelajari sih sebenarnya sebelumnya untuk membentuk ini. Nah, sama seperti cara pengerjaan kita kemarin, kita inisiasi sepertiga ya, karena kita bagi dulu merata gitu ya.
Nah, ketika kita inisiasi sepertiga, kemudian sama seperti sebelumnya ya, kita coba kalikan dengan matriks M ini, kita kalikan di sini, hasilnya dapat di sini, nanti kalian coba hitung sendiri ya, apakah kalau kalian tidak percaya gitu. Jadi silahkan dihitung ini hasilnya, kemudian masih belum convert, kita kalikan kembali, dapat ini gitu, kemudian terus kita kalikan, akhirnya dapat seperti ini. Ini adalah hasil convertnya, dan bisa dilihat di sini importance-nya itu terserap di M1, yang lainnya hanya dapat 0. Kenapa? Karena once dia sampai ke M, dia hanya berputar-putar di M saja, seperti itu. Jadi kalau kita bisa lihat dengan memakai power iteration, maka dia akan importance-nya itu akan terserap ke bagian trap-nya, spider trap-nya, seperti itu. Nah, solusinya bagaimana sih kalau untuk ketika kita mendapatkan hal seperti itu gitu? Karena ini akan sangat umum ya ditemukan gitu di web page gitu ya. Jadi ada sebuah web yang linknya itu dia hanya merefer ke dirinya sendiri gitu. Ada memang beberapa website seperti itu, dia nggak punya link ke website lain seperti itu. Jadi nah itu kan bisa menyebabkan ini ya, spider trap gitu, sehingga importance-nya lebih penting jadinya gitu. Nah, di sini untuk pendekatannya itu adalah teleport seperti itu. Jadi oke, saya nggak bisa. Oke, jadi saya ini aja ya, langsung munculkan gambarnya, di mana ini adalah salah satu contoh spider trap gitu ya, di mana M-nya ini. Nah, yang dimaksud dengan teleport itu adalah ini kan dia hanya bisa berjalan ke M gitu. Tetapi di sini pada saat kalau kita menggunakan teleport, maka ada satu waktu di mana dia bisa berpindah ke node lain gitu, meskipun tidak ada edge yang menghubungkannya gitu. Jadi dia bisa ke Y, bisa ke A gitu ya. Begitu juga dengan yang node yang lain ya, Y dan A gitu. Jadi masing-masing node ini dia kan punya kesempatan untuk teleport. Sehingga apa? Setiap kita tidak bisa terjebak dalam suatu posisi tertentu gitu, karena dia pasti ada satu waktu teleport. Nah, itu yang disebut dengan teleport, dan cara untuk mengimplementasikannya itu adalah kita akan buat sebuah probability gitu ya, dimana untuk beta dia akan selalu ngefollow linknya, dia akan ngefollow ini ya, edge-nya, linknya, outlinknya. Tetapi untuk satu min beta dia akan jump atau melompat ke random page, dan itu apapun gitu ya, meskipun dia tidak punya koneksi atau edge hubungan gitu ya, dia bisa tetap lompat, ya namanya juga teleport seperti itu. Sehingga di sini kita bisa lihat peluang untuk M ini, dia akan selalu tetap memiliki peluang untuk berpindah ke node lain seperti itu, atau ke page lain. Nah, jadi biasanya common-nya itu adalah 0,8 gitu. Nah, kalau misalnya ini di sini 0,8, maka di sini 0,2. Jadi asumsinya adalah ketika kita mencapai M gitu, dan dia kan 0,8, dia kan nge-follow linknya ya. Tetapi ada 0,2 di sini, dia akan lompat ke Y ataupun ke A. Nah, sehingga dari sini worst case skenario-nya adalah 8, 0,2 berarti 4 ya. Berarti pada saat misalnya ada 5 kali, pada saat 5 kali dilakukan seperti ini, ada satu dia akan keluar gitu. Ya karena dia 0,8 banding 1 ya. Jadi seperti itu. Jadi ini maka kita akan harapkan adalah pada misalnya dia 4 kali berjalan di sini, pada saat kelima kali, pada saat dia mencapai yang ke 0,2-nya itu dia akan teleport seperti itu. Jadi probability dia untuk di stay di M ini tidak ini ya, tidak 100% gitu. Jadi dia tetap punya probability kecil, dalam hal ini 0,2, untuk berpindah ke atau jump ke node yang lain. Kemudian kita akan lihat kembali untuk soal kedua atau persoalan kedua, problem kedua, yaitu adalah dead end problem. Nah, ini adalah contohnya, dan kita bisa lihat di sini
ini adalah dead end-nya ya. M-nya ini adalah dead end. Kenapa? Karena ketika dari A menuju ke M, dia nggak punya link ke mana-mana lagi gitu. Jadi dia akan nge-stuck di sini. Seperti itu. Dan ketika kita translasi ya tadi ya sama seperti tadi. Jadi kita fokus ke M-nya aja. Jadi di M-nya ini pasti diisi 0. Gitu. Jadi kita bisa lihat karena dia tidak terhubung kemana-mana dia 0. Dan ini akan sangat mungkin juga terjadi di dunia nyata gitu ya, pada saat kita mencari sebuah page gitu. Jadi ada beberapa page yang memang dia nggak merefer ke link mana saja gitu. Contohnya mungkin biodata kalian punya website biodata gitu ya, mungkin isinya ya cuman biodata, nggak ada link merefer kemanapun gitu. Jadi ketika ada sebuah website lain dalam hal ini, page lain dalam hal ini A gitu merefer ke page ini, ya dia akan nge-stuck di situ. Dan itu hal yang tidak kita harapkan gitu ya. Sehingga di sini di M-nya ini, matriks M-nya diisi 0 semua. Dan kalau kalian jeli ya, ini tidak stokastik sebenarnya ya. Jadi ini sebenarnya sudah menyalahi aturan gitu. Jadi ketika kita jumlahkan di sini ya tidak satu ya. Seperti itu. Nah, sama dengan sebelumnya, kita inisiasi sepertiga semuanya, kemudian kita kalikan ke sini, dapat hasilnya ini, kemudian kita kalikan terus-menerus sampai kita convert ke 0. Kenapa? Karena dia bocor di sini ya. Nilainya bocor di sini gitu. Nah, dikatakan juga dia akan leaks karena not stochastic. Dia nggak equal to 1. Bagaimana solusinya? Sama seperti tadi gitu ya. Jadi teleport. Jadi di sini kita bisa dapat ke sebuah kesimpulan ya. Untuk di setiap situasi di mana kita nge-stuck di suatu posisi tertentu, di mana kita tidak punya kemungkinan untuk menuju lingkungan lain, maka pasti teleport gitu ya. Jadi patut diingat bahwa ketika tidak ada jalan, teleport lah gitu. Nah, sehingga di sini ya sama seperti tadi ya, follow random teleport links with probability 1 from dead ends gitu. Dan kita adjust matriksnya dia supaya punya kemungkinan gitu ya, kemungkinan untuk keluar. Jadi ketika sampai sini dia nggak dead end, dia masih punya kemungkinan berpindah. Sehingga kita bisa lihat di sini dari yang matriks M-nya ini kita akan translasi seperti ini, di mana ini tidak 0. Jadi kita akan memberikan kesempatan ke M untuk berpindah, dan ini harus sama dengan 1 ya. Sehingga kita bisa lihat kita distribusikan secara merata teleportnya. Jadi dia bisa ke Y sepertiga, ke A sepertiga, dan ke M itu sendiri sepertiga gitu. Dan ini dijumlahkan sama dengan 1 sehingga dia stokastik dan akhirnya bisa diselesaikan. Oke. Nah, kemudian kenapa sih teleport ini bisa solve problem gitu ya. Jadi ketika dead end dan spider trap problem, maka kita bisa menggunakan teleport. Kita akan selalu menggunakan teleport untuk solve the problem gitu. Jadi pada saat spider trap gitu, yang jadi masalah itu adalah ketika trap itu skornya itu kita mendapatkan hal yang tidak kita inginkan. Jadi yang tadi ya, ingat di sebelumnya bahwa ketika pada saat kita mencapai sebuah kondisi spider trap dan di mana dia berkutat di lingkungan situ aja, maka hasil yang kita dapatkan itu akan terserap ke kelompok itu, kelompok yang dinyatakan sebagai spider trap, dan itu bukan hal yang kita inginkan. Nah, solusinya adalah kita harus tidak boleh terjebak di dalam yang namanya spider trap. Sehingga teleport adalah salah satu cara untuk supaya kita bisa keluar gitu. Jadi ya namanya spider trap ya. Tadi contohnya bentuk triangle itu ya kita terjebak di sini gitu, sementara di sini ada beberapa node lain gitu, sehingga ya kita perlu mekanisme untuk supaya keluar dari sini meskipun tidak ada edge-nya. Kita keluar dan akhirnya kita bisa kabur seperti itu. Dan di sini ya teleport gitu ya. Jadi sama seperti yang dicontohkan sebelumnya, pada saat pengulangan tertentu ya kita punya kesempatan untuk keluar. Nah, dead end juga sama gitu ya. Ya dead end-nya bukan problem gitu, tetapi matriks kita itu bukan stokastik. Jadi kita tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi awal yang sudah didefinisikan pada saat ini ya pembuatan power iteration itu gitu. Jadi
sudah dijelaskan bahwa memang harus matriksnya stokastik, tetapi karena kondisi real di lapangannya itu memungkinkan dia tidak stokastik, sehingga kita bisa menemukan kondisi dead end. Nah, solusinya adalah kita harus bisa buat matriks kolom yang supaya dia stokastik. Seperti itu. Jadi memang ya kita harus bawa dia kembali ke stokastik. Nah, dengan membawa kembali dia ke stokastik tersebut, maka kita bisa pakai teleport, di mana kita akan memberikan secara artifisial gitu ya, kesempatan atau peluang dia berpindah atau menuju ke node-node lain secara merata. Kalau di contoh sebelumnya gitu ya, kita kasih dia sepertiga sehingga dia tidak 000 lagi gitu. Sehingga kita bisa lihat untuk kedua masalah ini, baik itu karena matriksnya tidak stokastik dan menyebabkan dead end dan maupun ada sebuah cycle di sini, kita bisa lihat bahwa memang ya pendekatan kita adalah teleport. Bagaimana dia supaya tidak nge-stuck di dead end ataupun tidak nge-stuck di cycle tersebut. Nah, di Google dia menerapkan teleport ini gitu ya, random teleport. Seperti itu. Jadi kalau kita baca di papernya pada tahun 98 ya, udah lama ya. Jadi memang sudah cukup lama memang, dan ini yang membuat akhirnya mesin pencarian Google itu terkenal gitu. Jadi pada saat dia buat dia modifikasi ini dengan menggunakan random teleport, sehingga kita bisa lihat persamaannya itu adalah dia menambahkan probability ya tadi ya, beta dan 1 kurang beta. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat dia tambahkan probability gitu. Nah, kalau sebelumnya kan kita cuman fokus di sini aja gitu ya. Dan ini ya 1 gitu. Tidak ada probability, pasti kita akan pakai ini gitu. Nah, di sini kita akan jumlahkan dan kita pakai probability ya. Misalnya kita pakai share probability, misalnya ini 0,8, ini 0,2 gitu. Jadi kita jumlahkan dengan ini, dan ini kita akan pakai 1 per n. Di mana n itu adalah sebuah matriks keseluruhan dari node yang ada di graf kita atau page seperti itu. Jadi langsung saja kita lihat, ada ya contohnya. Oke, kita langsung saja kita lihat contohnya di sini. Ini adalah persamaannya dan kita akhirnya buat seperti ini gitu. Jadi kalau di sebelumnya itu adalah R itu R sama dengan M kali R aksen. Nah, kalau di sini ya kita pakai persamaan A. Kita nggak pakai M yang tadi M pure, tapi kita sudah modifikasi ya, sehingga kita tambahkan teleport di situ. Random teleport. Untuk mendapatkan A-nya itu adalah seperti ini gitu. Sama seperti sebelumnya, M. Nah, karena sebelumnya kita hanya pakai tunggal M gitu. Nah, kali ini kita pakai M, tetapi kita kalikan dengan probability tertentu, dan kemudian kita jumlahkan dengan probability ini kurang 1 gitu, sehingga hasilnya nanti akhirnya bisa 1. Jadi dia tidak pure di M ini, tetapi kita pakai sebagian kecil probability untuk matriks ini 1 per n, dimana itu n kali n, sehingga kita akan punya matriks yang isinya untuk ini ya, untuk ini kita akan punya matriks yang isinya itu 1 per n untuk semua n per n ya, untuk semua node seperti itu. Dan dengan begini maka power method kita itu ya tetap bekerja gitu ya. Jadi di iterasi tetap mendapatkan hasil yang konvergen dan sesuai dengan ini kita gitu ya, harapan kita gitu, hasilnya reasonable dan sesuai dengan kenyataan. Nah, ini adalah beta itu ya adalah kemungkinan ya, sama seperti teleport itu ya, biasa diisi 0,8 dan atau 0,9, sehingga kalau kita pakai 0,8, ketika kita pakai ada 5 kali step gitu ya, ada 5 kali perulangan, maka ada 1 yang jam gitu ya. Jadi karena 0,8 gitu ya, maka kita akan punya sejumlah 4/5 gitu ya. 4/5 dia akan memakai M, tetapi ada 1/5 dia akan pakai ini. Dia akan teleport ke node lain. Sehingga kita bisa lihat kalau 5 kali secara average, maka ada 1 yang dia akan jam, sehingga tidak nge-stuck di situ-situ aja gitu. Nah, ini contohnya. Oke, kita teruskan. Oke ya. Nah, dari contoh ini adalah kita bisa lihat ini grafnya ya. Untuk yang hijau-hijau ini
diabaikan saja ya. Ini tandanya teleport seperti itu. Jadi yang pure-nya itu adalah yang hitam ini. Ini adalah awalnya gitu. Kemudian kita akan construct matrix M-nya. Dari sini kita bisa lihat gitu ya. Kemudian ini sepertinya YAM ya. Coba. YAM di sini tidak ditulis ya. Oke, YAM, Y dengan Y 1, Y dengan A 1, kemudian ke M nggak ada 0. Oke ya benar. M YA ke Y, kemudian ke A tidak ada dan ke M. Oke ya, jadi benar ya, ini YAM gitu, supaya kita tahu ya pemetaannya. Jadi kita bisa lihat, kita bisa konstruk seperti ini untuk matriks M nya. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ada trapnya, spider trapnya di sini. Dan kita bisa lihat, kita akan kalikan dia dengan sebuah probability tertentu, beta 0,8. Kemudian kita jumlahkan dengan sisanya ya, 0,2. Dan di sini kita akan pakai matriks baru. Nah, matriksnya ini adalah ya sesuai dengan N kali N. Di sini kita punya 3 page atau 3 node di graf ini. Kemudian akhirnya kita buat 3 kali 3, di mana hasilnya akan terdistribusi sama ya, sepertiga semua gitu. Sehingga kita bisa lihat akhirnya grafnya itu dimodifikasi dengan menambahkan yang hijau-hijau ini gitu ya. Jadi yang tadinya Y dengan M itu tidak punya hubungan, tapi akhirnya kita tambahkan hubungannya gitu, di mana hasilnya nilainya adalah tertentu gitu. Jadi kalau ini nanti kalian coba hitung ya, ketika dikalikan dan kemudian dijumlahkan hasilnya adalah seperti ini gitu. Kita akan bisa dapat ini YAM, ini YAM, Y dengan M itu akhirnya punya hubungan yang dibentuk dengan hijau-hijau ini gitu ya. Jadi kita bisa lihat Y ke M itu 1/15. Seperti itu. Sehingga di sini tidak akan ada lagi namanya spider trap. Dan kalau kita inisiasi dia R-nya itu sepertiga semuanya, kemudian kita kalikan ke sini, kita dapat ini, kemudian kita kalikan lagi, dan akhirnya dia akan converge ke sini. Dan kita bisa lihat dia tidak berpusat ke M saja gitu. Oke, cukup sekian untuk video pembahasan kali ini. Jadi kalian sudah belajar cukup banyak ya. Jadi seperti itulah untuk algoritma PageRank. Dan silahkan dikerjakan ininya ya, dikerjakan untuk hands-on-nya untuk minggu ini. Dan terima kasih sudah menyaksikan video perkuliahan. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.